Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Putri Harmadani dengan NIM 2105111540. Saya merupakan mahasiswi dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 1B Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar IPA Biologi dengan dosen pengampu Bapak Mahmud Alfusari MPD. Selamat menyaksikan. Hai hai hai. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bayam cabut. Karena bayam ini cara pengambilannya dicabut, jadi disebut dengan bayam cabut. Nah, sebelum lebih jauh lagi kita mempelajari tentang bayam, mari kita berkenalan dahulu dengan klasifikasinya. Klasifikasi Amaranthus tricolor. Nah, tumbuhan Amaranthus tricolor ini termasuk ke dalam kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllales, famili Amaranthaceae, subfamili Amaranthaceae, genus Amaranthus dan spesies Amaranthus tricolor. Definisi Amaranthus tricolor. Nah, tumbuhan Amaranthus tricolor ini atau tumbuhan bayam cabut ini terkenal dengan banyaknya zat besi. Amaranthus tricolor ini berasal dari Amerika tropik, namun kini sudah tersebar di seluruh daerah, baik tropis maupun subtropis, yang ada di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, Amaranthus tricolor tumbuh sepanjang tahun di daerah panas maupun dingin. Tetapi Amaranthus tricolor lebih subur di dataran rendah pada lahan terbuka yang udaranya tidak terlalu panas. Nah, Amaranthus tricolor ini kan berasal dari Amerika. Amaranthus tricolor ini juga merupakan tumbuhan yang mudah dibudidayakan. Tumbuhan ini dikembangbiakan biasanya dengan biji yang secara umum ditebar tanpa perlu disemai. Amaranthus tricolor merupakan tumbuhan yang adaptif dan tidak memiliki syarat tumbuh tertentu. Dapat tumbuh di lingkungan dengan berbagai macam kondisi serta jenis tanah. Selain itu, tumbuhan Amaranthus tricolor ini tidak mengenal musim dan dapat ditanam sepanjang tahun. Amaranthus tricolor membutuhkan sinar matahari penuh dan pH tanah netral, serta dapat tumbuh dengan baik sampai ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, bayam ini terkenal mengandung banyak vitamin dan mineral, antara lain vitamin A, vitamin B, B kompleks, vitamin K, vitamin E, dan juga ada mineral-mineral, yaitu mineral utama yang dikandung bayam antara lain zat besi, magnesium, asam folat, kalsium, potasium, dan sodium. Selain itu, bayam juga mengandung banyak serat, sedikit kalori dan lemak, sehingga cocok untuk program diet. Bayam juga mengandung antioksidan. Morfologi Amaranthus tricolor. Morfologi yang pertama yaitu bagian akar. Kita ketahui bahwa tumbuhan Amaranthus umumnya menggunakan sistem perakaran tunggang. Begitu pula dengan bayam yang saya pegang ini, yaitu Amaranthus tricolor yang memiliki sistem perakaran tunggang. Dapat kita lihat, akarnya merupakan akar tunggang. Nih, akar tunggang. Akarnya merupakan perakaran tunggang. Kemudian naik sedikit seperti rambut-rambut atau serabut. Nah, seperti ini, serabut. Nah, itulah yang disebut dengan
rambut-rambut akar. Naik sedikit lagi, kita akan melihat perbatasan antara warna merah dari batang dan warna putih kecoklatan dari akar. Nah, itulah yang disebut dengan cabang akar. Nah, dapat kita ketahui, akar dari tumbuhan bayam ini dapat mencapai kedalaman 20 sampai 40 cm berada di dalam tanah. Selanjutnya kita akan bahas batang dari Amaranthus tricolor. Batang tumbuhan Amaranthus tricolor ini yang saya pegang itu berwarna merah. Oke, batangnya ini tegak, kokoh, namun tidak berkayu. Nih, tidak berkayu. Kan bisa kita gini-gini kan. Kalau berkayu kan nggak bisa, patah. Batangnya ini berserat dan mengandung air. Nih. Nah, nih. Tangan saya berair kan? Gara-gara ngapain batangnya? Dan juga batang tumbuhan Amaranthus tricolor sudah memiliki cabang monodial. Selanjutnya kita akan bahas daun tumbuhan bayam atau Amaranthus tricolor. Dapat kita lihat, ini adalah bagian dari daun Amaranthus tricolor. Daunnya ini berbentuk seperti bulat telur, namun agak meruncing di bagian ujungnya di sini. Nah, yang ini. Bagian ujungnya itu agak meruncing, teman-teman. Nah, bisa terlihat kan? Nih, di sini. Di sini nih. Bagiannya, bagian. Kita juga dapat melihat adanya urat-urat pada daunnya ini. Nah, kan enggak ada urat-uratnya kan? Morfologi pada tumbuhan bayam ini memiliki warna merah. Nih, bayam yang saya pegang ini warnanya merah. Namun, itu tuh tergantung sama varietasnya. Ada yang warna hijau muda, hijau tua, hijau keputih-putihan, dan warna merah yang saya pegang ini. Semua itu tergantung dari varietasnya. Namun, sini warna daunnya kan warna merah. Nah, ini panjangnya itu bisa mencapai 1,5 sampai 6 cm. Panjangnya itu dari sini ke sini ya. Kemudian lebarnya itu bisa mencapai 0,5 sampai 3,2 cm. Nah, kalau yang lebar dari sini sampai sini. Jadi, nah, kita lihat tangkai daunnya itu berbentuk bulat dan panjang. Tangkai daun tuh ini ya. Nih. Nih, dari sini ke sini. Tangkai daunnya itu sekitar 0,5 hingga 9 cm. Nih, saya tunjukkan lagi bagian daunnya. Bagian daunnya ini bagian tepinya, ini bagian belakangnya. Nah, ini bagian depannya. Daun bayam ini nih sangat tipis. Selanjutnya kita akan bahas bunga pada Amaranthus tricolor. Bunga pada jenis tumbuhan Amaranthus tricolor ini merupakan jenis bunga tunggal dan tersusun secara majemuk serta berwarna merah. Bunga pada daun bayam ini terdapat mahkota yang terdiri dari 4 sampai 5 dan juga bakal buahnya berjumlah 2 sampai 3 buah. Dan terdapat ukuran jumlah benangnya yaitu 1 sampai 5 buah. Selain itu, bagian lainnya akan membantu dalam proses penyerbukan. Ukuran bunga bayam berkisar
1,5 sampai 2,5 mm. Cara untuk membedakan sebuah bunga jantan dan bunga betina adalah dapat kita lihat dari bentuknya, yaitu bunga yang berkelamin betina itu memiliki bentuk yang bulat, sedangkan bunga yang berkelamin jantan itu memiliki bentuk seperti bulir-bulir. Nah, pada bunga berkelamin betina itu biasanya ada di ketiak batang. Nah, disitulah biasanya tempat tumbuh bunga tumbuhan Amaranthus tricolor. Perlu diketahui juga pada bayam merah ini, ia telah dipanen sebelum berbunga. Nah, biasanya dalam penyerbukan tumbuhan Amaranthus tricolor ini dibantu oleh hewan dan juga angin yang berada di sekitarnya. Tanaman bayam ini umumnya bijinya itu berwarna hitam. Nah, kita tahu seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa salah satu cara untuk mengembangbiakan atau membudidayakan bayam ini yaitu dengan menebar benih. Nah, benihnya itu berupa biji dari tanaman bayam itu sendiri. Nah, kan biji tumbuhan bayam ini berwarna hitam mengkilat dengan ukuran panjang antara 0,8 sampai 1 mm. Bahkan bijinya itu sangat halus dan berukuran kecil dengan bentuk bulat. Manfaat Amaranthus tricolor. Sebagai sayuran, misalnya sayur bening, sayur lodeh, pecel, rempeyek bayam. Kemudian menurunkan resiko terserang kanker, mengurangi kolesterol, mempercepat sistem pencernaan, mencegah penyakit kuning. Efek negatif mengonsumsi Amaranthus tricolor. Ternyata bayam ini memiliki efek negatif juga ternyata. Bayam ini mengandung beberapa senyawa alergenik yang jika terlalu banyak dikonsumsi dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Salah satu senyawa alergenik yang dominan adalah asam oksalat yang dapat mengganggu fungsi ginjal. Senyawa goitrogen, yaitu zat yang menimbulkan penyakit gondok, dapat mengganggu fungsi kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroksin, sehingga dapat menyebabkan penyakit gondok dan dapat menyebabkan asam urat karena purin yang tinggi. Nah, guys, meskipun kita suka banget mengonsumsi Amaranthus tricolor ini, tapi ingat, makannya jangan banyak-banyak. Ntar bisa kena asam urat loh. Mau? Enggak kan? Oke, jadi konsumsinya nggak usah banyak-banyak ya. Oke guys, itu tadi penjelasan saya mengenai tumbuhan bayam atau Amaranthus tricolor. Selanjutnya kita akan membahas tentang jeng jeng jeng. Apakah dia? Nah, ini dia guys. Ini namanya adalah bayam kakap. Wah, besar sekali. Atau nama latinnya itu Amaranthus hybridus. Maka sebelum itu, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan klasifikasinya. Klasifikasi Amaranthus hybridus. Tumbuhan bayam kakap atau Amaranthus hybridus ini itu termasuk ke dalam kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Hamamelidae, ordo Caryophyllales, famili Amarantaceae, subfamili Amarantaceae,
genus Amaranthus dan spesiesnya Amaranthus hybridus L. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan bayam kakap atau Amaranthus hybridus itu? Mari kita simak. Definisi Amaranthus hybridus. Hai, pernah nggak sih kamu melihat bayam yang memiliki ukuran daun yang lebar jumbo seperti ini, teman? Nah, bayam yang saya pegang ini namanya adalah bayam petik yang umumnya masyarakat mengenalnya itu dengan bayam kakap, bayam jumbo, atau bayam raja dengan nama latinnya itu Amaranthus hybridus L. Disebut bayam kakap atau bayam jumbo atau bayam raja juga dengan bayam petik karena bayam ini jenis bayamnya itu dipetik. Nih, kan besar nih, kalau nyabutnya kan susah. Jadi kalau ini biasanya tumbuh di depan rumah orang, jadi kalau untuk sayur kita tinggal metik seperti ini. Oke. Eh, dia juga berdaun lebar, teman-teman. Dapat tumbuh tegak dari akar tunggang pendek hingga tinggi mencapai 2,5 meter. Nah, ini akarnya. Bahkan daunnya bisa melebihi lebar telapak tangan orang dewasa loh. Nah, ini kebetulan daunnya ini cuma segini, yang besarnya nggak nampak tadi. Jadi kalau ini kan nggak melebihi eh, telapak tangan saya kan. Tapi dia ada yang lebih lebih lebar daripada ini daunnya. Ini kan nggak terlalu lebar kali. Tentunya dengan yang serba-serba jumbo dari bayam ini membuat bayam ini berbeda dari bayam yang lainnya. Bayam kakap merupakan tumbuhan biasa ditanam untuk dikonsumsi daunnya sebagai sayuran. Nih, daunnya nih. Tumbuhan ini berasal dari Amerika tropik, namun sekarang tersebar ke seluruh dunia dan dikenal sebagai sayuran sumber zat besi yang penting bagi tubuh. Organ pokok Amaranthus hybridus. Nah, yang pertama kita bahas dari bawah dulu ya. Nih, akar. Oke, akar dari Amaranthus hybridus itu sistem perakarannya itu sistem perakaran tunggang. Nah, ini teman-teman, nampak kan? Nih, sistem perakarannya itu tunggang. Nah, dekat akarnya ini juga ada, guys. Kayak rambut-rambut gitu. Nih, kayak rambut-rambut, rambut-rambut akar gitu kan. Nah, di situ kayak serabut-serabut itu yang disebut rambut-rambut akar. Oke. Nah, kemudian kita bahas batangnya. Oke. Sep, nih batangnya. Sini ke sini. Panjang ya batangnya. Panjang banget, guys. Nah, nah. batang tumbuhan bayam kakap atau Amaranthus hybridus ini sama seperti bayam yang kita jelaskan di awal tadi. Bayam cabut Amaranthus tricolor, batang itu juga berair. Nah, misalnya kita tes ya, teman-teman. Nah, nih. Nggak kelihatan ya? Iya. Nah, nih. Kan berair tangan saya kan? Nama nggak sih? Ah, nih. Yang ini dari telunjuk. Batangnya ini berair dan juga berserat. Nah, oke, selanjutnya kita bahas tentang daunnya. Nah, daun bertangkai panjang, berbentuk bulat telur, berwarna hijau. Ini tangkai daunnya. Lebih panjang bukan daripada yang hibiscus tricolor tadi. Daun bayam ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan jenis bayam lainnya. Bentuk daun bayam ini
lebar daunnya bisa melebihi telapak tangan orang dewasa sebagaimana yang saya bilang tadi. Tapi karena bayam yang saya ambilin ini nggak ada yang terlalu lebar daunnya, jadi sekitar ini aja. Tapi ini termasuk lebar loh teman-teman. Nih, kita bandingkan ya. Nih, daun Amaranthus hybridus. Nah, ini daun Amaranthus tricolor. Uh, sangat berbeda sekali ya teman-teman. Ternyata ini lebih besar, makanya ini nih cocok dibilang eh, bayam praja atau bayam kakap. Nah, selanjutnya kita akan membahas bunga tumbuhan bayam ini. Wow. Bunga tersusun majemuk tipe tukal yang rapat dengan bagian bawah duduk di ketiak dan bagian atas berkumpul menjadi karangan bunga di ujung tangkai. Nah, ini dia bunga tumbuhan bayam kakap. Nih, kalau kalau ini ada bunganya nih. Karena ini nih bayam ini nih tadi saya petik di rumah tetangga. Tapi saya minta kok izin. Oke, ini bunganya. Kalau bayam Amaranthus tricolor tadi kan bunganya nggak ada tuh, karena kan itu saya beli di pasar, jadi dipanennya sebelum ada bunganya, udah dipanen. Kalau ini kan saya ngambil langsung dari pohonnya, jadi ada bunganya. Selanjutnya, biji dari Amaranthus hybridus ini itu sama, warnanya hitam, kecil, keras, serta dapat dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat. Bahkan sekarang, buah bayam ini populer sebagai makanan diet karena tidak menyebabkan kegemukan. Wah, cocok banget nih kalau teman-teman sekalian ingin diet, lalu bingung mau makan apa ya? Nah, solusinya bisa dengan makan bayam tadi karena dia tidak mengandung banyak lemak sehingga cocok untuk program diet. Tapi ingat ya, jangan banyak-banyak. Nanti jatuhnya asam urat. Selanjutnya kita akan masuk ke manfaat dari bayam kakap ini. Manfaat Amaranthus hybridus. Yang pertama yaitu menurunkan tekanan darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, mencegah osteoporosis, mencegah anemia, dan yang terakhir, penglihatan semakin jernih. Nah, oke guys, itu tadi pemaparan atau video yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat ya dan dapat menambah pengetahuan kita mengenai organ pokok tumbuhan, yaitu tumbuhan bayam. Terima kasih sudah nonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.